Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini aku bakal ngebahas tentang materi matematika wajib ya terkait tentang statistika regresi. Nah, gampangnya gini, kalau misalnya kalian belajar statistika regresi, kalian pahamin aja dulu apa sih definisi. Maksudnya, kita ngitung itu buat apa. Nah, jadi gini, statistika regresi itu tuh berfungsi kalau misalnya kita mau ngecek seberapa jauh data yang kita dapatkan terhadap data ekspektasi. Jadi kita kan bakal ngukur nih, kira-kira data yang kita dapatkan itu berkorelasi negatif atau positif terhadap hipotesis yang kita punya. Jadi misal nih, kita ada data yang dimana kita plot ke suatu diagram. Nah, data kan otomatis bentuknya gak selalu sama kayak gini doang dong. Jadi gak mungkin datanya lurus gitu doang kalau misalnya datanya diambil secara langsung. Tapi datanya bakal berbentuk scatter plot atau datanya pencar. Misal datanya ada di sini, terus di sini. Nah, anggaplah ini datanya memiliki korelasi positif. Nah, korelasi positif ini dia tuh gak begitu kuat karena kita sebenarnya ya, korelasi positif itu yang kuat ataupun enggak itu tuh ditentuin berdasarkan perhitungan statistika. Tapi kalau misalnya dilihat secara gambar, misal kita ambil garis hayal atau garis ekspektasi segini nih. Nah, ini kan lumayan kuat sebenarnya korelasinya. Nah, lalu apa yang sebenarnya kita hitung? Yang sebenarnya kita hitung adalah kita harus bisa nentuin garis mana nih yang cocok buat ngasih korelasi ke data yang kita punya. Nah, garis yang kita miliki atau garis yang ingin kita bandingkan dengan data itu kan adalah garis lurus ya, yang dimana garis lurus itu rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, ya kan? Nah, tetapi kita kan nggak tahu spesifiknya nilai A-nya tuh berapa, nilai B-nya tuh berapa. Nah, sebagai tambahan juga kalau misalnya di sini nilai A itu adalah sebagai titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Udah gampangnya gitu. Nanti kita bakal nentuin nih garis yang mana yang sekiranya paling mendekati atau nilai errornya itu kecil banget. Error rate. Oke. Nah, cara nentuinnya gimana? Kita anggap nih, misal kalau dari data yang ini, data yang ini ke sini itu jaraknya adalah Y. Jadi data ke sumbu X itu adalah Y. Nah, lalu kita bandingkan dari data ke garis garis hayalan kita atau garis ekspektasi kita terhadap sumbu X itu adalah Y topi atau Y topi lah, anggap Y topi. Oh ya, ini Y topi deh harusnya. Yap. Nah, anggap Y bar atau jangan Y bar. Ya Y topi lah, anggap Y topi. Nah, otomatis kan di sini antara jarak titik data asli dengan titik data asli dengan garis garis hayalan kita itu kan punya selisih jarak. Nah, selisih jarak ini adalah error rate-nya. Nilai error yang mungkin terjadi yang mungkin terjadi ketika suatu data ini diplot dengan garis hayalan kita. Nah, kita tuh pengen error rate yang kita dapatkan itu hasilnya adalah minimum. Minimum. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Kita anggap dulu misalnya error rate-nya adalah E ya. Nah, jadi nilai E itu kan anggapannya adalah nilai Y data
dikurangi dengan Y topi. Oke, ini anggapnya Y data. Nah, ini Y data. Yang dimana Y data ini selalu lebih besar daripada Y topi. Karena apa? Karena misalnya nih, kita ambil data yang di sebelah sini. Oke, kita ambil data yang di sebelah sini dan kita coba bandingkan. Maka hasilnya kan otomatis akan positif. Kalau misalnya kita ambil data yang ada di atas garis. Kalau misalnya kita ambil data yang ada di bawah garis hayalan, itu kan hasilnya kan negatif. Maka kalau misalnya kita pengen nyari nilai secara nilai selisih yang benar-benar hasilnya bakal positif semua, ya kita kuadratin. Nah, jadi kita bakal nyari nilai minimum dari E kuadratnya. Jadi gini, misal R, kita misalkan dengan R aja ya. R, kita bakal nyari nih jumlah minimum yang diperlukan, jumlah minimum yang kita inginkan dari suatu persamaan garis. Misal I-nya mulai dari 1 dan ini sampai ke N ya. N, E kuadrat. Karena kita ingin nilai-nilai yang kita dapatkan itu adalah bentuknya adalah positif semua. Jadi biar lebih mudah aja sih. Ini kan anggapannya sama aja kayak sigma I sama dengan 1 terus sampai N terhadap Y I dikurangi sama Y topi. Nah, Y topi kan ini sama aja kayak A ditambah BX. Jadi bisa kita tulis juga sebagai sigma I sama dengan 1 sampai ke N Y dikurangi A ditambah BX. Sorry, gini maksudnya kayaknya. Ya, harusnya gini. Nah, yang dimana nilainya itu adalah I sama dengan 1 N YI kurang dari A kurang dari BX. Oke, kita berfokus kepada rumus yang ini. Nah, dan kita itu tuh pengen hasilnya itu bener-bener minimum. Kalau misalnya di materi turunan, agar kita mendapatkan suatu fungsi dalam X yang minimum ya, agar kita bisa dapat mendekati 0, itu kan kita harus turunkan. Itu turunan pertama dari R itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tulis di mana ya? Di sini. Di R itu sama dengan kayak sampai ke N I sama dengan 1 YI dikurangi A dikurangi BX. Nah, ini tuh mau kita turunkan. Nah, karena ada dua variabel di sini ya kan, dua variabel antara A sama B, berarti kita turunkan secara parsial, yang dimana nilai dou R dibagi dengan dou A itu tuh harus sama dengan 0, dan juga nilai dou dari R per dou B itu harus sama dengan 0. Nah, kita harus fokus ke dua poin ini. Nah, sekarang kita coba turunkan satu-satu. Jadi yang ini dulu. Jadi dou R per dou A itu sama aja kayak turunan dari ini. Karena diturunkan terhadap A berarti anggapannya yang ini tuh sebuah konstanta, yang ini sebuah konstanta juga. Karena kita fokus kepada A-nya aja. Jadi harusnya kalau begitu, waduh, ini kayaknya salah di awal deh. Oh ya, ini belum dikuadratin. Ini bentuknya kuadrat ya, sorry. Ini bentuknya kuadrat. Udah jam 11 malam dan ini capek banget. Oke, bentuknya kuadrat. Makanya biar bisa diturunin itu harus Oke. Nah, jadi kalau misalnya diturunkan, bentuknya kan akan menjadi 2 sigma dari I sampai N
Berarti kalau dalamnya diturunin, dia bakal jadi sama aja dong. YI dikurangi A min BX sama dengan 0. Tapi ini kalau diturunin terhadap A, min hasilnya dia. Oke, sifat turunan rantai sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang itu loh yang turunan rantai, kalau misalnya ada fungsi ini kan bakal dikeluarin lalu ditulis fungsinya. Tulis fungsinya. Terus ini jadi -1 pangkatnya, terus dikalikan sama turunan dari yang di dalam ini. Turunan di dalamnya terhadap A itu adalah min 1 gitu. Udah. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Lalu ada do R terhadap do B. Oke. Terhadap itu harus sama dengan 0. Jadi ya berarti kurang lebih konsepnya sama. Kita kali 2 ke depan, ada I sama dengan 1 N. Ini akan menjadi Y I min A min BX terus dikalikan sama X, ya kan, dikalikan sama X. Shit dikalikan sama X. Ini XI ya harusnya. I didn't notice that shit dari awal nih. Berarti ini XI juga, ini XI juga. Oke. Ini XI juga. Oke, dari sini and then apa yang bisa kita lakukan? Ini ubah atau nyoret duanya. Jadi kalau udah dicoret bentuknya bakal jadi NI sama dengan 1 dikalikan YI min A min BXI itu sama dengan 0. Terus yang bawahnya ini juga sama. Berarti kalau misalnya dirapihin N I sama dengan 1 N. Nggak tulis XI nya aja dulu dah. Shit. Berarti XI dikalikan sama YI min A min B XI. Ini sum ya, sum. Berarti sama dengan 0. Kita kalikan sumnya terhadap fungsi yang di dalamnya. Jadi kalau misalnya dikalikan, yang ini tuh bakal jadi sigma YI, harusnya sigma YI ya kan, dikurangi sigma A dikurangi sigma B XI sama dengan 0. Lalu ini kalau misalnya dimasukkan satu-satu jadi sigma XI YI dikurangi sigma A dikurangi sigma B XI. Oke, sama dengan 0. Terus yang bisa kita lakukan adalah ngubah bentuknya ke ini kan ada beberapa rumus-rumus fungsi. Rumus-rumus fungsi. Ada beberapa sum tuh penjumlahan. Ya, ada beberapa jumlahan. Dan ini ada sifat penjumlahan juga yang harus kita pakai.
harusnya, biar lebih ringkes saja. Tapi aku lupa apa ya. Kalau nggak salah, kalau misalnya ada suatu fungsi sum yang dimana n sama yang dimana i-nya tuh mulai dari 1, i-nya tuh mulai dari 1 sampai ke n, yang dimana dia dikalikan dengan konstanta, maka hasilnya adalah konstanta kali n itu sendiri. Oke, lalu ada lagi kalau misalnya ada suatu fungsi penjumlahan dari 1 hingga ke n, yang dimana ada fungsinya juga di sini, misal ada kxi, maka hasilnya adalah kita kedepankan si nilai k-nya. K sama dengan sigma xi, i sama dengan 1. Kayaknya gini kurang lebih, harusnya kayak gini. Oke, jadi kalau misalnya kita gunakan sifat tersebut ke persamaan yang udah kita dapat, hasilnya taruh di sini dah. Yang ini kita anggap sebagai hashtag 1, ini hashtag 2. Hashtag 1. Berarti gimana tuh? Kita sekaligus pindah aja, pindah ruas. Oh ya, berarti pindah ruas. yi itu sama dengan sigma a dikurangi sigma b xi. Jumlah dong. Nah, jumlah. berarti tinggal kita coba-coba aja. Jadi kok bisa pakai ini? Oh, ini tetap gak bisa. Berarti kalau ini yi, berarti ini jadi an ditambah bxi. Berarti kalau bxi, b-nya di depan, sigma xi. Ini step 2-nya berarti kalau misalnya kita ke kananin semua, kita kelompokin. Ya, kalau kita kelompokin xi, yi, itu sama dengan sigma a ditambah sigma b xi, atau sigma xi yi an ditambah b sigma xi. Nah, oke, kita udah dapat 2 persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dari sini kita dapat persamaan 2 variabel, yang dimana variabel pertamanya itu adalah a dan b. Oke, and then kita mau gimana ini? Kayaknya, nah ini kalau misalnya kita lanjutkan, ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara eliminasi, atau enggak pakai determinan. Kayaknya pakai determinan deh, kayak soalnya gak ada. Ribet sih kalau pakai substitusi. Agak panjang nulisnya. Oke, berarti kita bikin matriks dulu aja ya. Kita bikin matriks. Nilai A-nya tadi yang ini adalah N ya kan? N sigma xi. Lalu ini juga sama N. Salah ya. Kayaknya ada yang salah. Aku salah di salah di sini. Saya gak sesuai. Oke, kayak salah di sini deh. Coba kita hapus dulu. Aduh, jauh banget lah. Sigma xi a dikurangi sigma b xi kuadrat. Harusnya gini.
I think kayak gitu yang benar. Oke, jadi xi kuadrat ini xi. Berarti kalau misalnya, oh beda. Pantesan kalau misalnya di situ tuh kocar-kacir anjir penjelasannya. Sorry guys. Ini anggaplah ini kayak live stream. Oke, anggaplah ini kayak live stream. Bener-bener males ngedit. Berarti kalau A-nya dikeluarin sigma xi. Right, kayaknya gini deh. Kita cek lagi. Oh iya, ini bener ada yang salah. Sigma y tambah nah oke, harusnya bener sih. Coba lanjut dulu aja, nanti kalau salah juga ketemu. Oke. Sekarang kita masukkan komponen A-nya nih, berarti sigma xi. Komponen B-nya adalah sigma xi kuadrat. Ya, insya Allah bener sih. Oke. Coba lanjut dulu aja. Berarti ini A, ini B. Terus sama dengan yang atas itu sigma yi. Yang bawah sigma xi yi. Oke. Penting udah bener. Sekarang pakai aturan Cramer. Kalau misalnya pakai aturan Cramer, kita mau nyari nilai B-nya berarti ini kan konstanta ya, and then anggaplah ini A, anggaplah ini B. Kalau pakai aturan Cramer, diskriminan dari B kita masukkan ke sini ya, kita ganti. Oke, kalau misalnya anggap kita mau nyari B dulu, kita mau nyari B, berarti kita pakai dB per D. Nah, D-nya tuh ini, D-nya sama dengan A atau sama dengan D. Nah, berarti sama dengan, langsung aja Pak nyari determinannya, berarti garis lurus gini. And then kalau misalnya dB berarti N sigma xi. Nah, ini diganti sama yang ini, diganti sama ini. Jadi sigma yi sigma xi yi dibagi sama D-nya tuh adalah nilai yang atas itu tadi. Jadi N sigma xi kuadrat, ya sigma xi kuadrat, lalu sigma xi lagi. Determinannya berarti bentuknya N kali sigma xi yi dikurangi sama sigma xi kali sigma yi per N kali sigma xi kuadrat dikurangi sama sigma xi kuadrat. Oke, kayak gini. Jadi rumus B-nya sama dengan ini. Kita cek di Google, apakah bener rumus ini? Ntar. B N X I X I Y N X. Oke, bener. Let's go, udah selesai. Ini berapa menit? Kita bahas B doang berapa menit?
Nah, oke. Lanjut. Nah, karena B-nya udah ketemu, berarti kalau misalnya kita pengen nyari nilai Y topi, B-nya udah. Nah, A-nya belum. A-nya gampang sih, tinggal kita masukin aja nilai rata-rata yang kita punya. Karena apa? Karena setiap garis ini tuh pasti memotong, atau dia tuh pasti tepat melewati X rata-rata, Y rata-rata. Jadi kita ubah aja, jadi Y rata-rata sama dengan A ditambah B X rata-rata, atau nilai A-nya tuh sama dengan Y rata-rata min BX rata-rata. Oke, udah dapet. Kayaknya ini doang. Ini berarti ini rumus A. Gak doang, sini banyak. Terus ini rumus B-nya. Terus kita mau nyoba untuk mencari nilai R. Oke, gampangnya nilai R gak usah diturunin aja, kita tulis aja. Jadi kalau misalnya R, atau yang biasa kita kenal sebagai korelasi Pearson, itu kan rumusnya kalau gak salah SXY per akar dari SXX dikali SX kok X lagi, dikali SYY. Nah, yang dimana nilai SXY atau selisih jarak antar jumlah selisih antara perkalian X dengan X rata-rata dikalikan dengan Y dikurangi selisih ngomong apa sih, pokok perkalian antara X min X rata-rata, ini XI min X rata-rata dikalikan dengan YI dikurangi dengan Y rata-rata, tapi dijumlahin. Jadi I sama dengan 1, ini I sama dengan 1 sampai nilai ke N. Oke, kurang lebih kayak gini. Coba kalau misalnya kita terusin, bakal jadi kayak mana? Satu nih N, jadi X I Y I, terus dikurangi X I Y bar dikurangi X bar Y I ditambah X Y bar. Oke, yang dimana kita bisa masukin rumus sumnya. X I Y I dikurangi sigma X I Y bar dikurangi sigma X bar Y I ditambah sama sigma X Y bar. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa pakai sifat sum yang kayak tadi. Oke, berarti sigma X I Y I dikurangi Y bar sigma X I dikurangi X bar sigma Y I ditambah sigma X Y bar. Lalu apa yang bisa kita lakukan?